Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Nurdiansa di channel Anandra Family. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya saya sudah membuat video tentang persyaratan permohonan paspor baru, persyaratan permohonan paspor anak, dan bagaimana cara melakukan penggantian paspor. Dan di dua video tersebut saya banyak dapat komentar, contohnya seperti ini. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, makanya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengajuan paspor jika paspor saya hilang. Ya, jika paspor saya hilang, apa persyaratannya, bagaimana caranya ke kantor imigrasi. Di video ini saya akan menjelaskan alur awal sampai akhir prosedur untuk bagaimana membuat paspor jika paspor saya hilang. Memang di persyaratan ini agak ribet sih ya menurut saya, karena paspor ini adalah kan dokumen negara yang seharusnya dijaga dan dirawat oleh si pemilik paspor. Tapi kebanyakan ya, tanda kutip sih, kebanyakan kita lalai dalam menjaga paspor. Kadang lupa naro, kadang tercoret oleh anak, kadang juga tercuci atau kena air. Jadi sebenarnya paspor ini dokumen negara dan sebenarnya harus dijaga. Kalian bisa lihat di video sebelumnya yang persyaratan penggantian paspor. Paspor lama itu kan harus dikembalikan ke kantor imigrasi. Jadi kalau seandainya hilang, nah ini dia persyaratannya agak ribet sih. Jadi langsung saja untuk berkas atau dokumen yang harus dibuat adalah surat kehilangan dari kantor kepolisian. Jadi pertama-tama teman-teman itu harus bikin surat kehilangan dari kantor kepolisian. Kalau yang punya fotokopi paspor yang hilang atau pernah memotong paspornya yang hilang, maka akan mudah ke kantor polisi, tinggal dicetak, kasih kantor polisi, dibuatkan surat kehilangan. Nanti di surat kehilangan tersebut akan dicantumkan nama dan nomor paspor yang hilang dengan lampiran fotokopi paspor tersebut. Tapi jika paspor lamanya tidak sempat memfotokopi atau tidak punya arsip, ini yang agak ribet. Karena dasar untuk pembuatan paspor yang hilang, jika kalian tidak punya data paspor yang hilang, pertama yang kalian harus lakukan adalah datang ke kantor imigrasi tempat di mana paspor kalian buat. Kalian bikin di mana itu paspor, kalian datang ke kantor imigrasi tersebut dan minta data atau halaman depan paspor kalian hilang. Itu pasti dikasih. Tapi yang bikin ribetnya kalau kalian sudah ada di kota mana dan paspor yang hilang itu terbitan kota yang lain, ini agak ribet. Karena di kantor imigrasi, anggaplah contohnya sekarang kalian tinggal di kota Balikpapan, terus paspor kalian bikinnya di Jakarta. Kalian minta data paspor itu di kantor imigrasi Balikpapan, kantor imigrasi Balikpapan nggak bakal bisa ngasih itu data, karena data tersebut ada di tempat penerbitan paspor. Jadi kalian harus minta data tersebut ke kantor imigrasi yang ada di Jakarta, di tempat pembuatan paspor
hilang itu. Kalau agak ribet balik, karena ya minta tolong sama keluarga yang ada di sana untuk minta data atau halaman depan paspor yang hilang. Jadi kalau setelah dapat, kalian bisa ke kantor polisi untuk minta surat kehilangan dengan lampiran paspor, fotokopi paspor yang hilang tadi. Itu yang awal pertama yang harus kalian siapkan. Nah, setelah dapat surat kehilangan ini, surat kehilangan dari kepolisian, kalian harus melengkapi berkas seperti pembuatan paspor baru, KTP, kartu keluarga, dan akte lahir. Jadi ketiga berkas ini, akte lahir atau ijazah atau buku nikah. Jadi berkas seperti permohonan paspor baru kalian lengkapi dan ditambahkan surat kehilangan. Jadi kalian datang nanti ke kantor polisi bawa 4 berkas: KTP, kartu keluarga, akte lahir atau ijazah atau buku nikah, dan surat kehilangan. Kalian tidak perlu mendaftar ke M-Paspor atau antrian M-Paspor. Jadi kalian langsung datang ke kantor imigrasi dan melaporkan ke petugas CS bahwa kalian mengajukan permohonan paspor hilang. Jadi setelah ke CS, kalian lapor ke petugas CS-nya, nanti dari petugas CS itu akan mengarahkan kalian ke petugas Inteldak, namanya petugas Inteldak, untuk di BAP. Jadi jangan kira langsung bisa foto seperti permohonan paspor yang lainnya. Jadi kalian untuk tahap ke foto wawancara atau sidik jari itu kalian harus mengikuti proses di BAP dulu. Makanya saya bilang ini paspor ini dokumen negara. Jadi kalau hilang ini agak ribet. Jadi kalian nanti akan diperiksa oleh petugas imigrasi atau akan di BAP. Nah, di BAP itu akan ditanya hilangnya, alasannya kenapa bisa hilang, di mana hilangnya, di kota mana, alasannya. Nanti ada rincian di BAP itu akan ditanya. Jadi dari analisa pada saat di BAP itu hasil dari analisa petugas imigrasi itu mungkin akan keluar sekitar 1 minggu atau berapa hari kerja lah gitu. Karena dari pernyataan pemohon paspor yang hilang tadi, petugas akan menganalisa ini wajar nggak hilangnya, disengaja nggak, karena dalam tanda kutip banyak yang istilahnya pelanggaran atau gimana, ngakunya tuh paspornya hilang. Jadi kita analisa lagi ini alasan dia hilang paspornya. Nah, setelah hasil analisa selesai, nanti teman-teman akan dihubungi oleh petugas imigrasi, dan petugas imigrasi akan menyampaikan hasil analisa. Jadi jika ada unsur kesengajaan terjadinya hilang atau sengaja menghilangkan paspor tersebut, maka bisa aja si petugas imigrasi menangguhkan permohonan paspor. Bisa saja petugas imigrasi menangguhkan, karena ya itu ini dokumen negara, kalian sengaja menghilangkan, kalian bakal tidak dikasih lagi itu paspor. Jadi bisa ditangguhkan untuk memiliki paspor paling lama itu 6 bulan, paling lama 6 bulan, bisa 6 bulan, 1 tahun, dan paling lama itu 2 tahun. Kalian tidak diberikan paspor, tidak bisa mengajukan permohonan paspor, bisa sampai 2 tahun loh. Jadi ini hasil dari analisa dari pemeriksaan petugas imigrasi. Jadi kalau memang tidak disengaja hilangnya, setelah 1 minggu dari hasil analisa itu bisa langsung ke step berikutnya, ke alur berikutnya. Tapi kalau memang tidak disengaja, seperti ada beberapa kasus terbakar atau karena kena bencana, itu bisa meyakinkan petugas dengan melampirkan
surat keterangan dari RT atau dari lurah bahwa pernah terjadi kebakaran, pernah terjadi banjir di daerah tersebut, minta surat keterangan. Nah itu karena ini saya belum jelaskan itu, kalau paspor rusak itu didenda 500.000, kalau paspor rusak, paspor hilang itu didenda 1 juta. Jadi kalau dalam keadaan tidak disengaja seperti banjir atau kebakaran, bisa saja tidak dikenakan denda, yaitu 0 rupiah. Tapi kalau memang disengaja dan ada unsur kesengajaan, kalian akan membayar denda itu sebesar 1 juta rupiah untuk kehilangan paspor dan 500.000 untuk denda paspor rusak. Jadi setelah mendapatkan hasil dari pemeriksaan, nanti kalian akan diarahkan untuk melakukan foto, sidik jari, dan wawancara. Jadi setelah foto, sidik jari, wawancara itu alur yang normal lah untuk permohonan paspor. Jadi untuk paspor hilang yang agak ribetnya itu di BAP dan persyaratan surat kehilangan. Jadi setelah itu lengkap dan setelah BAP, nanti permohonan paspornya normal seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalian akan difoto, disidik jari, dan diwawancara, dan dikasih billing untuk pembayaran denda, yaitu 1 juta untuk kehilangan, 500.000 untuk rusak, dan 350.000 untuk permohonan paspornya. Jadi kalau hilang itu 1.350.000. Tapi kalau dalam keadaan rusak atau hilang itu disengaja, kalian tidak dikenakan denda, yaitu 0 rupiah. Tapi harus melampirkan bukti foto atau surat keterangan dari RT atau dari lurah. Jadi ini alur dari penggantian paspor. Mungkin teman-teman jika masih ada kebingungan dari penjelasan saya, kalian bisa komen. Nanti saya akan jelaskan secara kasusnya seperti apa. Jadi agak ribet ya, dan agak besar juga biaya dendanya. Jadi saran saya, apalagi sekarang paspor itu 10 tahun, resiko untuk hilang atau rusak itu sangat besar. Jadi saya menyarankan agar dijaga itu paspor, dirawat itu paspor, disimpan baik-baik, karena uang 1 juta itu uang sangat besar untuk penggantian paspor yang hilang, dan 500.000 itu juga sangat besar untuk paspor rusak. Ya, demikian video penjelasan saya tentang penggantian tentang persyaratan permohonan paspor yang hilang. Oh ya, kalau yang paspor rusak tidak perlu melampirkan surat kehilangan, tapi prosesnya sama di BAP juga, ya, dan persyaratannya sama seperti KTP, kartu keluarga, dan akte lahir, dan dibawa juga ini ya, dan maksudnya berkasnya dibawa nanti ke lapor ke petugas CS, nanti akan diarahkan dan akan di BAP, dan dendanya 500.000 rupiah. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan like channel saya, Nandra Family, dan saya akan bahas tentang imigrasian di video berikutnya. Oke, sampai di sini video saya, dan jangan lupa subscribe channel saya, Nandra Family. Oke.